Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Auladi wa banati, hari ini kita mulai kembali taklim rutin. Kita mulai ini supaya sebenarnya selain ngaji ada rasa nggak suntuk gitu ya. Karena di rumah terus itu kan lama-lama tua gitu ya. Cepat tua itu, makanya kamu coba tes di rumah aja kan. 3 bulan mukamu berubah, udah nampak tua wani gitu ya. Karena ada ngaji sambil ya rehlah gitu. Kita mulai adabul jumu'ah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, adabul jumu'ati, adab tata cara sholat Jumat. Hari Jumat, sholat Jumat itu yang baik bagaimana? Maka Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab yang disebut dengan Bidayatul Hidayah, i'lam, ketahuilah, annal jumu'ata idul mu'minin, bahwa hari Jumat itu hari rayanya orang-orang yang beriman. Wa huwa yaumun syarifun, dia hari yang mulia. Itu artinya yang mulia. Maka kalau orang menyebutkan dirinya syarif itu berarti sudah menunjukkan dia itu orang mulia gitu ya. Enggak boleh dia itu minum-minum yang enggak sesuai, namanya dia sudah menyebutkan dia syarif gitu ya. Khassallahu azza wa jalla, mengkhususkan Allah yang maha agung dan mulia, bihi, dengan Jumat itu, hadhil ummata, pada umat ini, bahwa hari Jumat itu hari raya yang beriman, hari raya orang Islam. Umat Islam itu punya hari raya 3 dalam agama Islam itu, Idul Fitri, Idul Adha, dan kemudian seminggu sekali Jumat. Makanya ini disebut Idul Mukminin. Sholatnya juga yang paling afdolnya sholat Jumat itu. Harinya adalah paling afdolnya hari itu hari Jumat. Makanya kalau ada pemahaman kalau malam Jumat itu malam serem, nggak boleh keluar itu salah pemahaman. Apalagi ada film Jumat Kliwon gitu ya, filmnya Susan itu, Jumat Kliwon, menakutkan gitu. Sebenarnya tidak ada, cuma karena orang Islam itu sudah ditakut-takuti, sehingga karena sudah nggak ada yang beribadah, keluar setan-setan itu, sehingga bisa menjadi pemahaman bahwa orang yang takut itu memberikan pemahaman bahwa malam Jumat itu malam serem, takut dia mau keluar kemana-mana. Nah, orang yang beriman tidak takut. Kalau kita takut setan senang sekali. Kalau kita berani sama setan pun pikir-pikir dia, orang ditakut-takuti tambah berani gitu. Rupanya lebih setan lagi dia gitu ya. Gitu ya. Jadi itu diantaranya trik-trik menghadapi setan itu ya. Kalau takut kali ya panggil saya aja, nanti kan dia disati dia. Hari Jumat ini khusus keistimewaan umat Islam, bahwa Allah membuat mulianya hari ini, hari Jumat, sehingga orang yang meninggal hari Jumat itu diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang baik-baik lah ya. Tapi kalau orang memang dia itu bajingan tengek meninggal hari Jumat, ya nggak bisa gitu ya. Orang namanya bajingan tengek
tukang ngumpas, tukang main puan kayak kuda, gitu ya. Misalnya, itu nggak bisa gitu ya. Wa fihi sa'atun mubhamatun. Di hari Jumat itu ada waktu yang samar-samar. Artinya Allah menyamarkannya supaya orang beribadah. La yuafiquha, tidak memenuhinya, tidak menemuinya. Pada saat yang samar itu abdun muslimun, hamba Allah yang muslim, yas'alullaha, dengan memohon kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, fiha, pada saat yang samar itu, hajatan, satu kebutuhannya, illa a'tahu, kecuali Allah memberikannya iyaha, pada hajat itu. Ya, kalau orang hari Jumat itu memohon kepada Allah dan pas di namanya saatul istijabah, waktu dikabulkannya itu dikabulkan, diberi. Makanya itu tidak ditunjukkan kecuali supaya orang itu berlomba-lomba ibadah. Dulu kalau sekolah seperti di pesantren itu liburnya hari Jumat. Kalau di sini kan hari Ahad, karena di kota orang kerjanya liburnya hari Ahad, sudah ikut-ikut memang secara nasional, tambah ikut-ikut salibisme gitu ya. Kalau di beberapa pesantren di Jawa itu hari Jumat, sehingga tukang bangunan itu liburnya hari Jumat di Jawa itu. Hari Minggu kerja gitu. Kalau di sini enggak, hari Sabtu tukang pulang dengan gayanya karena dompetnya tebal gitu ya. Gitu. Ya, karena mau malam Minggu. Nah, malam Senin kecapean dia karena ikut keyboard. Gitu. Hari Senin enggak masuk, Selasa baru masuk, ditanya kenapa, capek kali, uangku pun udah habis gitu ya. Itu ya. Tapi kalau pulang hari Sabtu itu tukang bangunan itu gaya kali gitu ya. Pokoknya dia yang paling banyak duitnya, itu perasaan. Fasta'iddalah min yaumil khamis, maka siap-siaplah untuk hajat itu dari hari Kamis. Di hari Kamis itu udah siap-siap. Siap-siap apa? Bitandifis siap, untuk membersihkan baju-baju. Terutama yang laki-laki. Kalau yang punya istri disiapkan baju suaminya, ya, bukan baju suami orang lain ya. Itu ya. Disiapkan, ini baju abang, baju ayahnya gitu ya. Nanti mau sholat Jumat disiapkan bajunya, jangan mau sholat Jumat pun nggak disiapkan bajunya, akhirnya pakai kaos ponggol dia ya, pendek-pendek. Ditanya, lu kok kayak gitu Din, katanya kan, nggak ada, belum dicuci sama istri, dasar istrimu katanya kan, gitu ya. Oh, ini firman Allah. Wa bikasrati tasbihi, banyak-banyak membaca tasbih, wal istighfari, dan istighfar, asyiyatul khamisi, sorenya hari Kamis. Sore hari Kamis itu sudah boleh membaca banyak, berzikir. Itu dilipat gandakan pahalanya. Hanya sebagian kalau ziarah kubur itu malam Jumat, Kamis sore itu sudah ziarah kubur itu ya. Supaya memang disunatkan itu ziarah kubur malam Jumat atau Kamis sore atau Jumat pagi gitu, karena Jumat pagi misalnya banyak kesibukan gitu. Fa innaha sa'atun, sore hari Kamis itu satu waktu, tuwazi fil fadli, yang menyamai dalam keutamaannya, saatan, pada waktu yaumil Jum'ati, saat yaumil Jum'ati, waktu hari Jumat. Jadi Kamis sore itu waktu itu sama keutamaannya dengan waktu hari Jumat. Jumat aku jualan Ustadz, katanya kan. Ya udah pagi kan udah bisa ya. Kan siang jualan di antar abangnya, siap sholat Jumat ya. Nah, makan dulu ya, supaya aman. Siap sholat Jumat, suaminya kasih makan, antarkan bang, jualan awal gitu ya.
dijual semua barang-barangnya ya. Gitu ya. Gitu. Pagi udah lebih bagus ya. Wanwi soma yaumul jumu'ati. Imam Ghazali menjelaskan, niatkanlah kamu puasa hari Jumat, lakin ma'al khomisi, tapi sama Kamis. Nggak boleh sendirian. Awis Sabti atau digandeng sama hari Sabtu. Idza jaa fi ifradiya nahyun, karena menyendirikan hari Jumat puasa itu nahyun, ada larangan makruh gitu ya. Ya, hari Jumat puasa disiapkan tapi gandeng sama Kamis atau gandeng sama Sabtu. Hari Jumat puasa sendirian, puasa mutlak gitu, tidak ada sebab-sebab yang lain, itu makruh, kecuali ada pas hari Arafah hari Jumat, itu nggak apa-apa. Suro tanggal ke-10 hari Jumat, itu ada sebab yang lain gitu ya. Faida tola'a alaika subhu, apabila sudah terbit padamu subuh, fahtasil mandi. Yang mau Jumat mandi ya. Fa inna ghuslal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, bahwa mandi Jumat itu wajib bagi orang yang baligh, ay tsabitun muakkadun, yaitu sunat muakkad gitu. Jadi mandi Jumat bagi orang yang baligh itu sunat muakkad. Seluruh badannya ya, bukan separuh badannya aja dimandikan, atau kepala rambutnya, rambut kepalanya ya, bukan kepala rambutnya ya, rambut kepalanya nggak dibasahi, kurang afdol. Dapat juga afdolnya membersihkan. Panjang saya rambut saya Ustaz, katanya kan, ya bisa dipendekkan hari Jumat, dipendekkan rambutnya supaya itu faedahnya potong-potong rambut. Potong rambut, bukan potong bebek angsa. Ya. Hari Jumat itu dapat pahala, kumisnya dicukur, dirapikan ya. Kumisnya si kandar. Dimakan orang itu. Ya. Jadi dapat sunat makanya, tapi mandinya semuanya, seluruh tubuh. Ini mandi syariat itu begitu ya. Kalau mandi untuk bersih-bersih sore hari nggak apa-apa. Jangan ini tiap hari mandi dibasahi semua. Tetangganya pun bingung. Tiap hari mandi basah katanya kan. Ya. Oh, ketawa kau. Belum tahu kau urusan itu ya. Tiap hari mandi basah kakak ini katanya. Ya orang enak kok katanya kan. Dikiranya apa orang mandi basah itu enak, segar. Rupanya perasaannya yang nanya itu ngeres. Gitu ya. Summa tazayyan bithiyabi, kemudian berhiaslah bithiyabil bidi, dengan pakaian yang putih kalau ada ya. Kalau mau Jumat pergi pakaiannya yang putih kalau ada. Kalau nggak ada ya pokoknya bajunya yang terbagus lah. Sebab baju putih itu lebih afdolnya pakaian itu putih. Panas itu pun kalau pakai baju putih nggak pala panas. Tapi kalau panas pakai baju hitam tambah hitam. Ya, panas tambah ya. Karena baju putih itu menyerap supaya panasnya itu nggak pala panas. Ada keistimewaan tersendiri. Tapi jangan bajunya aja putih tapi tukang nipu orang ya. Bajunya putih terus kemana-mana putih bajunya. Tapi sama rakyatnya nindas. Ya, itu. Rakyatnya dibuat susah. BPJS dinaikkan. Apa listrik dinaikkan sampai bunyi tit gitu ya. 20.000 baru 1 hari setengah, dulu 3 hari katanya ya. Payah kali hari ini katanya kan gitu ya. Jerit uak tuh. Ya, jadi bukan bajunya putih ya semua dibuat baik gitu ya. Jangan ya itu bagus, tapi yang nggak bagus itu yang bikin susah rakyat. Fa inna ahabbat thiyab ila Allah taala fa innaha
baju yang putih itu yang paling dicintai oleh Allah. Jadi baju putih, paling tidak kamu punya baju putih itu 3 pasang gitu ya. Mana tahu malamnya udah dipakai, ada acara malam ya siangnya ganti. Jangan 3 hari pakai baju putih cuma 1 itu aja. 1 minggu udah krim warnanya gitu ya. Ya. Gitu. Seperti sebagian orang yang pakai jubah-jubah itu ya. 1 minggu ke masjid nggak ganti-ganti bajunya, nggak nyuci, udah hari pertama masih putih ya, apa yang jaulah-jaulah itu, hari yang ke-6 udah krim semua bajunya ya. Yang kayak gitu firman ikut kan? Enggak. Membawa kompor gitu ya. Wastamil minat tibi atyaba ma indaha. Gunakanlah parfum ya yang wangi-wangi, yang paling wangi ma indaka yang ada padamu. Ya. Kamu belilah parfum. Ya. Supaya dipakai pada seperti hari Jumat. Jangan malam Minggu aja kok pakai. Ya. Hari Jumat dipakai. Dibelikan untuk abangnya, pas pajak dipajak ada parfum gitu ya. Ya. 10.003 katanya kan, jangan ya. 10.003 itu campur tinggal air-airnya itu ya. Beli di tempat-tempat yang apa supaya atyabu ma'indaka, yang paling enak didengar, dirasakan apanya. Malaikat tuh suka bau yang wangi-wangi ya. Nah, jadi orang pun suka bau yang wangi-wangi. Coba kalau ketiakmu bau kali, yang di dekatmu pun kasihan, pegangan hidung terus, gitu ya. Parah kali bah, katanya kan, amit-amit 1 orang nih, katanya kan, nah, gitu ya. Udah besok saya kasih daun yang saya tunjukkan biar makan daun aja gitu ya. Zaman dulu kalau yang ketiaknya apa itu ada daunnya yang dimakan ya. Jadi 1 hari itu makan daun sekali gitu ya. Ya udahlah kayak embek gitu. Sekarang udah ada lah apa, semua dijual itu ya. Air pun semua dijual gitu ya. Air tambah jeruk sedikit dijual gitu ya. Ya. Air tambah sirup sedikit dijual ya. Kalau udah musim panas gitu udah laku kali itu. Ya. Makanya jualan kalau hari Jumat itu bawalah yang potongan sirup-sirup ya. Yang biasanya 5.000, 4.000 katanya kan. Oh, udahlah langsung beli gitu ya. Karena orang haus sekali. Orang sekarang jualan air itu bermacam-macam. Itu air semua itu. Ada teh manis, teh pucuk, teh bonggol segala macam itu ya. Ya, itu air semua itu ya. Terus wabalik fitan fi badanika, sungguh-sungguhlah dalam membasuh badanmu, bil halqi, dengan menyukur rambut-rambutmu yang pantas dicukur gitu ya. Ya misalnya janggut itu jangan dirapikan saja, kumis ya. Kecuali memang janggutnya itu cuma sedikit, cuma 5 biji 4 ya, janggut Pancasila itu ya. Jadi nggak pantas lah ada kanan kiri yang warnanya agak merah segala macam. Ditengok orang bawa janggut Pancasila bah katanya kan itu. Wal qasu ya, dan menggunting kumisnya, dirapikan kumisnya ya. Yang kumisnya cantik dirapikan. Kalau kumisnya berseremak ke sana kemari ya udah apa saja ya. Karena orang pun nengok kumisnya pun takut. Kumis ini kok kayak kumis kucing katanya kan. Wataklimi, motong kuku, potong kukunya. Kecuali memang mau apa namanya, kurban belum dipotong. Nah itu tunggu dulu sampai dipotong ya. Sampai dipotong. Yang dikurbankan itu bukan orangnya gitu ya. Ya saya ngomong nanti masih koma kamu dipotong orangnya katanya kan. Wataklimi wasiwaki. Bersiwak dulu lah, gosok gigi. Supaya cakap di masjid ataupun baca doa itu pun kalau yang nggak bersiwak sebelahnya itu bau kali gitu kan ya. Bersampingan ini baca doa misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Ya udah gitu-gitu sebelahnya. Karena udah 2 hari nggak nampak gosok gigi gitu. Gitu ya.
Si Hasan ini nanggok gigi enggak itu. Itu ada banyak apa pasir. Karena zaman dulu kalau nggak ada apa ya udah pakai pasir itu aja. Zaman dulu ya. Tapi kuat-kuat giginya. Wasairin nadhafati, dan semua anwa'in nadhafati, macam-macamnya kebersihan, watat yibir raihati, dan mengharumkan bau, mengharumkan apa namanya aroma yang baik. Bakir, kemudian bersegeralah pagi-pagi ilal jami, kepada menuju ke masjid jami. Masjid jami itu kalau dulu masjid yang dibuat Jumat itu zaman dulu itu cuma satu kota itu ya. Nah, itu namanya masjid jami. Nah, ketika sudah rame, banyak orang sudah nggak cukup masjidnya, maka ijtihad ulama boleh satu kampung itu buat masjid lebih dari satu ya. Maka kalau mau mengikuti sunnah saja ya sholatlah cuma di masjid raya saja, suruh usir aja dia, nggak boleh sholat di kampung ya. Karena mengikuti sunnah saja. Ijtihad ulama masjid berdekatan boleh apabila memang sudah penuh masjid itu, atau memang lain paham ya. Yang satu misalnya pahamnya LDII, yang satu wasliyah gitu ya. LDII itu menganggap orang lain najis. Makanya salamannya kayak gini, kayak sekarang yang diajarkan sekarang nih. Diajak salaman, boleh salaman, wah gini aja lah katanya ya. Ya, karena takut menular katanya. Menular kepala kau lah katanya ya. Aku bukan aku bukan orang yang sakit corona katanya ya. Ya. Tersinggung orang yang cuma gini aja gitu ya. Itu mau dibuat orang seperti Jepang. Jepang itu sama rajanya aja nggak salaman. Ini sudah pendangkalan iman itu ya. Ada penyusupan apa namanya, paham-paham yang disebut namanya ya seperti PKI, ya paham-paham komunis, mendangkalkan iman gitu ya. Sampai orang nggak mau salaman sama gurunya. Siap sholat, siap ceramah pun nggak mau. Tadi saya tekan lah di masjid sholat subuh. Akhirnya salaman semua gitu ya. Kalian pengen guru kalian itu sakit, kan udah 1 bulan saya ngajar lagi di sini juga nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Kalian salaman sama guru nggak berani suudzon, kalau berdosa gitu. Kita bilang gitu ya. Udah nggak mengamalkan sunnah, berdosa, saya bilang gitu ya. Saya tunjukkanlah khasiatnya salaman itu. Salaman kok kayak gini-gini, gitu ya. Ya, begitu sampai jadi, ada yang salaman itu jos gitu. Ya, salaman anak muda gitu ya. Ada salaman tentara itu. Kalau tangan yang kecil itu mati dibuat ya. Gitu ya. Ya. Ini salaman biasa saja. Nggak usah cipika-cipiki, itu buatan baru itu ya. Cipika-cipiki kamu salah, kanan sama kanan. Tabrakan lah, belaga kau. Ya. Ya. Saya pernah sekali sampai saya kapok saya. Sama wali kota yang masuk penjara nggak keluar-keluar itu. Ya. Ya. Karena kawan-kawan sudah cipika-cipiki, tinggal saya yang terakhir, nggak pantas lah ya, nggak ikut gitu. Terpaksa lah begitu apa hidung sama hidung belaga. Ya, memang nggak boleh seperti ini saya gitu ya. Malu kali banget. Kawan pun ketawa. Jadi namanya masjid. Masjid itu nggak boleh ditutup. Siapa yang nutup masjid berdosa itu ya. Karena itu tanah yang diwakafkan untuk ibadah dan sholat. Tidak boleh. Kalau ditutup semuanya, kalau ditutup sedikit karena banyak orang tidur situ, nah itu boleh, tapi depannya jangan, gitu ya, untuk sholat kayak gitu si Rasid ya. Masjidmu, kamu kan punya masjid kan, ya. Masjid itu tanah yang diwakafkan, itu masjid. Jadi kalau kamu yang tidak diwakafkan itu perumahan itu, itu nggak diwakafkan, jadi nggak ada sholat tahiyatul masjid situ ya.
Jadi sholat biasa aja. Karena masjid itu ciri-cirinya yang diwakafkan, ya. Masjid dekat Kak Mastura itu diwakafkan apa enggak? Enggak jelas itu. Jangankan tanahnya tanah garapan itu. Tanahnya robot itu pula. Ya. Tanah menggasap itu. Ya. Bahaya itu gitu. Nah, ini nazirnya Ustaz Ibrahim pula. Nanti ditanya itu sama, masjidmu ini tanahnya gosok. Ada apanya katanya, suratnya katanya. Enggak ada Pak malaikat, langsung pum gitu. Kau bikin dosa sama ya katanya. Ya. Nah, kalau kamu wali ya kamu bilang, begitu nampak mau dimarahi malaikat, malaikat apa kamu nggak tahu? Nah gitu ya. Saya ini muridnya Said Muhammad gitu. Said Muhammad Alawi katanya. Iya katanya. Dipanggil. Ya Allah, ini katanya muridnya Said Muhammad katanya kan. Oh iya, suruh masuk aja. Gitu dia ya. Suruh masuk gitu ya. Ini muridnya si Firman katanya. Siapa itu katanya? Ya, siapa Firman itu katanya kan? Enggak tahu aku katanya. Boom gitu aja. Mana namanya Firman itu katanya? Ketua mahasiswa katanya. Enggak tahu aku. Ya, ada itu ya. Makanya wali itu pun malaikat itu pun kena hukum juga, hukum fikih gitu ya. Kalau memang sudah tahu tata caranya yang bagaimana di dalam fikih itu, tunduk juga dia itu. Karena dia nggak pala pinter malaikat. Karena malaikat itu nggak kuliah. Gitu ya. Karena malaikat itu kalau kuliah pun bahaya. Dikasih nilai C langsung dicabut nyawanya. Ya. Ya. Jadi muridnya malaikat 1 dikasih C, kurang ajar dosen gitu. Cabut nyawa mati lah dosennya ya. Hanya malaikat tuh enggak kuliah gitu. Masih pandian kamu itu ya. Kata malaikat di sebelah saya ini, kurang ajar kau ya, ngeritik-ngeritik gitu ya. Ya. Orang yang sudah wali-wali itu, malaikat pun suruh malaikat datangi. Misalnya siapa Sikandar itu misalnya ya, suruh dia ikut pengajian, jangan berjudi gitu ya, misalnya ya, gitu ya, disuruh datang malaikat gitu ya, terus digerakkan hatinya. Makanya orang yang sudah wali-wali itu punya keistimewaan, nengok mukanya saja orang ahli maksiat langsung tobat. Kalau nengok mukamu kamu ceramah katanya kan, ini mukanya sangar kali kayak bajingan ini katanya, gitu ya. Kalau wali-wali itu ada wali apa yang Al-Bastami itu, bukan Iyad Bastami ya, bukan ya. Itu minta sama Allah Ta'ala, ya Allah kalau memang saya ini walimu, tunjukkan. Kalau orang nengok saya, kalau dia berdosa langsung diampuni, kalau dia kafir langsung masuk Islam, gitu ya. Dikasih keistimewaan karena ditantang dengan wali yang lain. Terus begitu orang nengok dia langsung, ya, enggak ceramah kayak Zainuddin gitu, enggak, ya. Begitu nengok mukanya saja taubat, ya. Kalau kamu kan ditengok mukamu tobat kali, bah, mukanya jelek kali gitu ya. Ya, gitu ya. Makanya itu bisa kamu jadi wali, kalau jadi nabi nggak bisa. Ya, kalau kamu betul-betul berusaha, ya. Jadi wali, tapi kalau paling tinggi kalau nggak bisa ya wali murid. Was'a dan berjalanlah ilaiha menuju ke Jumat ala hayinatin, atas secara pelan-pelan, wasakinati dan tenang. Jadi menuju sholat, menuju ke masjid itu jalan pun tenang-tenang, jangan gerusa-gerusu, lari gitu, gerutuk, nabrak jual.
Ya, kurang ajar kau ya katanya. Ya Wak, masih utama sholat daripada jualan katanya. Lari dia ya. Udah orang kurang ajar itu namanya. Makanya tenang jalannya gitu ya. Nah, itu makanya kalau naik kereta itu mau sholat, jangan mentang-mentang keretanya gemuk, terus langsung ngong gitu ya. Kemudian apa namanya? Knalpotnya pun besar gitu ya. Bong 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 gitu. Bong 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 itu artinya sombong 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 gitu. Ya. Makanya karena orang kalau sudah dengar kayak gitu apalagi lewat gang, wah, kereta ini lagi katanya. Bising kali katanya. Udah mau tidur aku nggak bisa katanya kan gitu ya. Makanya kecuali kamu wali lah. Siapa yang lewat itu wali gitu. Udahlah keretanya kayak apapun namanya wali katanya kan gitu. Wali gila itu namanya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Sabda bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man roha ilal jum'ati, siapa yang berangkat menuju salat Jumat fi saatil ula, pada waktu yang pertama, faka'an nama qarraba badanatan, seolah-olah dia bersedekah unta. Jadi kalau orang datangnya lebih cepat itu seolah-olah itu pahalanya bersedekah unta. Waman roha fi saatis saniyati, barang siapa yang berangkat ke masjid pada periode yang kedua, faka'an nama qarraba baqaratan, sedekbu lembu ya, lembu betina. Waman roha fi saati salisa, siapa yang berangkat ke masjid pada yang periode yang ketiga, fakaan nama qarraba kapsan, seolah-olah dia itu bersedekah mengorbankan kambing akrona yang bertanduk gitu. Waman roha fi saati rabi'ati, siapa yang berangkat pada periode yang bagian yang keempat, fakaan nama qarraba dajajatan, seolah-olah dia itu bersedekah ayam ya. Ayam sakit pula. Waman roha, dan siapa yang berangkat di saatil khamisati, pada bagian yang kelima waktu, fakaan nama qarraba baidatan, ini yang kau itu ya. Seolah-olah kau bersedekah telur, satu butir telur gitu ya. Karena kau berangkat, apalagi kecuali kamu ini memang tukang masjid nyapu dulu gitu ya. Kalau enggak kan berangkat belakangan ya. Kalau anak muda itu biasanya ditengok dulu siapa khotibnya katanya kan gitu ya. Wah ini lama ini, khotib gila ini katanya kan. Di belakang merokok-rokok dia ya. Ya. Kalau nampak khotibnya sudah agak tua ini biasanya cepat ini masuklah katanya kan gitu. Itu anak muda itu tahu itu kayak gitu ya. Makanya sholat tarawih pun ditandai. Siapa imamnya? Ah ini lama ini, mau pulang aku katanya kan. Ya. Anak muda kayak gitu itu, makanya cari yang cepat. Makanya anak muda itu mau cepat aja. Fa idza kharajal imamu, apabila keluar imam tuwiyat as-suhufu, maka dilipat lembaran-lembaran catatan buku itu, warfiat, dan diangkat al-aqlamu, pena-pena, wajtama'atil malaikatu, dan berkumpul malaikat indal minbari, di dekat mimbar, yastami'una dzikra, mendengarkan khutbah. Jadi kalau sudah imam itu mau berkhutbah, catatan yang di kanan kiri itu diberhentikan. Ya, orang kan dicatat seperti sekarang ini kan kamu dicatat, oh ngaji rupanya. Ya. Ada yang malaikat ini, ngajinya ecek ini gitu kan. Nah, ada oh ini betul-betul ngaji ini ditengok sama malaikat ya. Malaikat di sampingmu itu mencatat. Nah, ketika pas imam mau naik mimbar itu diberhentikan dulu catatan. Tapi yang berkumpul malaikat itu mau mendengarkan zikir, kemudian sudah dicatat baik semua, walaupun kamu tidur gitu ya. Ya kadang-kadang di tempat-tempat masjid yang ada kerja, alhamdulillah udah siap, gitu ya. Jadi yang bangun itu cuma 4-5 orang gitu ya, yang lain tidur semua. Ya, karena orang kerja semua. Perasaan itu kalau khutbah itu istirahat kerja gitu. Itu nggak betul semua itu ya. Jangan tiru kayak gitu ya.
kasih matamu itu entah cabai entah apa, supaya nggak tidur gitu ya. Wa yuqalu, dan dikatakan innan nasa fi qurbihim, bahwa manusia itu dalam pendekatan mereka indan nadhari ila wajhihi, ketika melihat pada zat Allah Ta'ala, ala qadri bukurihim, menurut ukuran pagi-pagi mereka, ilal jum'ati, menuju Jumat. Jadi ukuran orang dekatnya kepada Allah itu, orang itu Jumatnya datang duluan apa enggak. Makanya kalau saya itu kalau khutbah Jumat itu cepat, karena takut enggak dapat gitu ya. Kalau khutbah Jumat, apalagi khutbahnya jauh, jam 10 saya udah berangkat. Berarti saya dapat pahala unta itu ya. Ya, pulang dapat ongkos gitu ya. Kayaknya kamu pandai khutbah. Khutbah kamu pandai. Yang laki-laki, yang perempuan nggak usah. Alhamdulillah katanya kan. Ya, tambah merepet orang kampung. Siapa perempuan berkhutbah gitu. Fitnah katanya kan. Apalagi nampak Wahabi itu bid'ah yadkhulun nar katanya kan. Bid'ah masuk neraka yang paling bawah nih katanya kan. Wahabi kan kerjaan kayak gitu. Tumaida ada kota jami, kalau kamu masuk ke masjid jami, fatlub as-safal awal, usahakan di saf yang pertama. Masuklah kalau bisa saf yang pertama. Anak muda jarang itu saf yang pertama. Kalau orang udah mau mati gitu saf pertama gitu ya. Kalau kamu di belakang imam, kamu siap kalau seandainya imam batal itu menggantikan ya. Makanya kalau nggak siap agak mereng-mereng aja, jauh-jauh sedikit ya. Itu. Di soft pertama itu lebih bagus, agak sebelah kanan juga lebih bagus. Faidas tama'an nasu, apabila berkumpul manusia, fala tatakhattu riqabuhum, jangan kamu melangkahi leher-leher mereka. Wala tamurru baina aidihim, jangan kamu lewati badan-badan mereka. Wahum yusallun, mereka sholat. Jadi kalau misalnya kamu di belakang, jangan kamu langkah-langkahi orang mau ke depan, berdosa itu ya, berdosa. Kecuali memang apamu itu sudah ada di depan sajadahmu itu. Ada yang apa pandai-pandaian gitu, datang duluan pasang sajadah gitu ya, tinggal pergi tidur gitu ya. Ya, jadi nggak ada yang nempati. Giliran ketahuan yang tidur digeser sajadah ya. Datang nanti itu sajadah saya di sana katanya. Oh, udah dikasih lah. Nggak boleh melangkahi, misalnya soft itu kamu melangkahi gitu nggak boleh, dosa ya. Jadi ya kalau giliran di belakang ya belakang, jangan mentang-mentang apa namanya kepling gitu melangkah-langkah, nanti kamu bilang jangan melangkah lah Pak katanya. Kamu nggak saya kasih BLT ya katanya. Jangan gitu ya. Orang BLT pun entah macam-macam mana baginya gitu ya. Wajlis bikurbin haitin, dan duduklah dekat pagar au ustunatin atau tiang, hatta la yamurru baina yadaika, sehingga mereka tidak lewat di depanmu. Maksudnya zaman dulu itu kalau di masjid itu dekat yang apa namanya dinding itu supaya tidak dilewati orang. Sekarang ya pakai sajadah. Kalau sih pakai sajadah kok dilangkahi, toyong aja gitu ya. Karena kalau sudah pakai sajadah itu nggak boleh orang melewati. Makanya boleh sekali saja toyong ya. Begitu lewat gitu aja, mati tanggung jawab lah kau. Gitu ya. Itu memang kayak gitu aturannya, tapi bukan kayak gitu diginikan aja kalau hadis itu gitu. Begitu mau lewat lah, misalnya orang bodoh gitu. Gini kan ya. Kalau masih apa maksa pitikan gitu ya, gitu ya. Biar balik dia ya. Baru dua gerakan belum batal gitu ya. Karena dia udah ada sajadah kok dilangkahi, itu nggak boleh ya. Nah, kecuali orang itu sajadahnya besar kali, orangnya kecil gitu ya, itu nggak boleh ya, ukurannya lah ya. Nah sekarang ini sajadah bawa rumah masing-masing ya. Sunat itu pakai sajadah untuk membatasi,
Tapi kalau misalnya nggak punya sajadah, ya udahlah supaya tanah itu menjadi saksi di akhirat. Gitu ya. Kalau tanah itu disujudi, karena orang susah kan nggak punya sajadah. Makanya kalau bisa ya dipasang lagi itu apa namanya, tikar-tikar itu, apa namanya itu, tambal itu ya. Dikiranya salah tambal itu, apa salahnya ambal itu? Ya, ambal itu nggak punya salah. Apalagi kalau itu wakaf orang ambal. Jadi yang melepas itu berdosa. Orang wakaf itu hilang semua pahalanya. Kayak gitu, mana tahu kamu jaga masjid ya. Orang jaga masjid itu, ustadz-ustadz itu yang hebat-hebat itu masih mudanya jaga masjid tuh. Makanya yang jaga masjid itu banyak jadi ustadz. Makanya kamu jaga masjid dulu. Ya. Tengok ya di masjid-masjid, ya apa enggak? Nah, kamu calon kan? Calon itu bisa iya bisa enggak. Ya. Tengok, kamu teliti, semua ustadz-ustadz itu banyak dari kampung di Medan ya. Dan dulunya kuliah sambil jaga masjid, dikasih honor alhamdulillah, dikasih honor nggak sampai innalillah gitu. Yang penting dikasih makan gitu ya. Makanya kadang-kadang diusir juga itu karena habis azan tinggal tidur gitu. Ya. Kaset dibunyikan tidur dulu gitu ya. Enggak. Giliran azan juga. Pura-pura nengok kanan kiri tidur lagi dia. Ya, udah diusir, ini nggak pernah sholat ini katanya kan. Cuma adzan saja. Dia pun bantah. Ya saya digajikan untuk adzan bukan untuk sholat katanya kan. Bantah juga kau katanya ya. Ya. Ya, bantah salah itu ya. Tapi kreatif juga itu. Ya. Wala takut hatta tusalliyat tahiyata. Kamu jangan duduk dulu sehingga sholat tahiyatul masjid. Kalau memang betul masjid ya, masjid itu yang diwakafkan. Wal ahsanu an tusalliya arba'a rakaatin, yang bagus kamu sholat tahiyatul masjid itu 4 rakaat. Tanpa yang sekali salam ya. Taqra'u fi kulli rakaatin ba'dal Fatihati al-ikhlasa khamsina marratan. Kamu baca sesudah Fatihah surah Al-Ikhlas itu 50 kali. Mampus kamu kan. Imam Ghazali, ini ilmunya Imam Ghazali ya. Fafi al-khabari anna man fa'ala dzalika lam yamut. Dalam hadis seorang yang sholat 4 rakaat sesudah Fatihah, setiap rakaat baca 50 surah Al-Ikhlas itu tidak meninggal kecuali masuk surga. Udah waktunya makan ini ya. Ya. Ada saya udah batuk. Sedikit lagi ya, ya Firman, karena kamu kan terlambat kan, terlambat kamu belakangan makannya. Masih banyak. Iyalah sedikit lagi aja ya, kasihan. Ada bisikan perut saya udah kosong Ustaz katanya. Dan mau jatuh saya ini Ustaz katanya. Sedikit lagi ya. Wa man lam yuhsin, apa lagi lanjutannya? Wah, ini lanjutannya ini agak berat. Wala tatruk tahiyata wa in kanal ilmamu yahtubu. Jangan tinggalkan sholat tahiyatul masjid walaupun imam sudah khutbah. Tapi kalau imam sudah khutbah, kamu sholat tahiyatnya 2 rakaat, yang wajib-wajib saja, jangan 4 rakaat ya. Nah, yang wajib-wajib saja Fatihah saja. Gak usah baca apa-apa ya. Maksudnya yang sunnah-sunnah, bukan nggak usah baca-baca apa-apa terus kamu diem aja cuma jungkar-jungkir itu aja, bukan ya. Wa minas sunnah, di antara sunnah hukumnya sunnah Rasul antaqro'a fi arba'i rakaatin suratul An'am. Mampus kau kan. Membaca 4 rakaat itu yang pertama surah Al-An'am. Orang namanya aja
tahu, wah ada rupanya surah Al-An'am katanya. Wal Kahfi, surah Al-Kahfi, wa Toha, surah Toha itu nama surah juga. Nah, nama Nabi juga Toha. Wa Yasin dan Yasin. Ini ya, dibaca 4 rakaat itu. Wa ilam takdir fa surah Yasin wa Dukhon. Apabila kamu tidak mampu, maka membaca surah Yasin, Dukhon, Alif Lam Mim Sajadah, wa surat Al-Mulki, surah Al-Mulki. Surah yang terakhir itu Tabaraka Al-Mulku. Kalau mau selamat dari api neraka, selamat dari siksaan kubur, apal itu selawat surah Al-Mulk. Mulainya apa itu, Ustaz? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti kalau di kuburan, kalau jadi ya ya itu malah ini surah Al-Mulk ini membela kita datang ya. Kalau misalnya ada salah-salah kita, misalnya puasa tempo hari minum kamar mandi misalnya ya ya, belakangan pergi ngajinya rupanya minum dulu misalnya ya, atau banyak kesalahannya ya, terus mau disiksa sama malaikat. Surah Al-Mulk ini berubah menjadi satu bentuk, satu makhluk Allah yang mengatakan, saya ini kalam Allah. Jangan siksa karena orang ini hafal saya. Di badan orang ini ada saya, kata. Kalau kamu siksa berarti kamu nyiksa kalam Allah, katanya. Oh kayak gitu ya katanya kan gitu. Orang malaikat nggak kuliah, ya. Ya ke malaikat, ini ada makhluk yang lain gayanya gitu ya. Begitu datang, ini dia menghafal surah Al-Mulk. Udah mau saya siksa, surah Al-Mulk itu membela. Gimana itu? Ya udahlah masukkan aja. Memang kalau apal itu bagus itu gitu ya. Masuk surga dia, nggak jadi nggak diselamatkan dari api neraka. Makanya kamu apal itu ya. Ini udah ada yang hafal satu ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu ya. Satu ayat saja ya. Semuanya ya. Jaminlah nanti kalau kamu disiksa, kalau enggak tanya saya, cari saya. Ya. Karena itu hadisnya sahih. Di kitab Sahih Ibnu Hasir dan di kitab Tafsir Ibnu Katsir. Surah Al-Mulk itu kamu hafal, nanti selamat dari siksa kubur. Kalau selamat pemeriksaan pertama, itu semua selamat. Seperti orang yang masuk ke bandara. Udah pernah masuk ke bandara? Hah? Itu terminalnya pesawat tuh ya. Itu kalau pemeriksaan pertama itu lulus, tidak ada bunyi ngik-ngik segala macam ya. Itu semua lulus. Karena pemeriksaan yang pertama ini itu yang menentukan. Tapi kalau pemeriksaan pertama ini bunyi tit, Bapak ada bawa apa katanya itu. Ditengok gitu. Siletnya untuk nyukur kumis katanya. Enggak boleh Pak katanya bawa silet katanya kan. Kata si Ardi, masa nggak boleh katanya. Silet saja nggak boleh katanya, nggak boleh Pak katanya. Diambil, udahlah, brewok lah aku besok katanya. Dikasih sama penjaganya yang cantik itu, dikasih aja siletnya. Untuk kakak lah katanya kan. Itu apa sama saya katanya kan. Ya. Ya. Kata ini hadis Hasan li ghairihi ini katanya kan. Ya. Karena penjaganya cantik ya, dikasih apa saja diminta dikasihkan gitu ya. Udahlah. Orang dia pun cantik katanya kan. Akhirnya nggak jadi dhaif hadisnya ya. Sama dengan kalau yang ngasih honor walaupun sedikit tapi yang ngasih itu cantik, ditengok anaknya cantik gitu. Oh ya udahlah, ditengok, cuma limpul katanya, gitu ya. Udahlah nggak apa-apa yang ngasih cantik gitu ya. Jadi Hasan di Khairi. Gitu ya. Udah cuma limpul, orangnya pun kayak hantu. Ya,
Itu ya cerita almarhum Ustadz Ramli itu menerangkan hadis Hasan li ghairihi itu ya. Itu saja barangkali, mudah-mudahan kamu paham, karena ini baru memulai aktif kali pengajian. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan di waktu yang lain, karena waktu pun sudah jarumnya itu menuntut at-to'am katanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma nas'aluka as-salamata was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.